Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Emi Channel. Masih seputaran perayaan HUT ke-76 yang dilaksanakan di Pantai Sejarah Desa Guntung, Kecamatan 50 Pesisir, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Sabtu 11 Desember 2021. Pada perayaan HUT kali ini, Bupati Batubara Insinyur Zahir memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, Ilyas Torus. Zahir juga memberikan apresiasi kepada para guru yang telah mengabdi di Kabupaten Batubara. Selain itu, Bupati Zahir menyoroti tentang Permendikbud nomor 18 tentang perekrutan guru P3K. Menurut Zahir, Permendikbud nomor 18 itu adalah menyesatkan. Untuk itu Zahir meminta supaya Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nadiem Makarim supaya mencabut permen tersebut. Pada kesempatan itu, Bupati Zahir juga menyoroti peredaran narkoba di Kabupaten Batubara. Ada 3 desa yang disebutkan maraknya peredaran narkoba. Untuk itu, beliau berharap kepada pihak kepolisian, BNN, agar dapat bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Batubara dalam pemberantasan peredaran narkoba. Zahir juga berjanji akan mendirikan kantor Bupati Batubara. Namun, kata Zahir, sampai hari ini pemerintahan Kabupaten Batubara belum memiliki lahan untuk pendirian kantor bupati. Untuk itu, Zahir berharap dukungan semua masyarakat yang ada di Kabupaten Batubara. Pendirian kantor Bupati Batubara adalah janji kampanye Insinyur Zahir dan Oki Iqbal pada pemilu tahun lalu. Paling tidak, kata Zahir, pada tahun 2022 kantor Bupati Batubara sudah berdiri pondasi berikut tiang-tiang kantor tersebut. Politikus PDIP
ini juga mengharapkan kepada para guru TK agar supaya memberikan pendidikan lebih, untuk memberikan pendidikan kepada anak TK maupun PAUD, maka peran para guru sangat diharapkan. Umur si anak dari 0 sampai 1000 hari, disitulah akan mendapatkan pelajaran maupun pendidikan yang diberikan oleh para guru TK dan PAUD. Bupati juga akan melakukan tes urin terhadap pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Batubara, karena Kadis Pendidikan Ilyas Torus telah melakukan tes urin ke setiap guru dari jenjang SD dan SMP. Karena itu pula Pemkab Batubara mendapatkan penghargaan apa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Momentum Hari Guru Nasional ini, ya, ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi serta penghormatan kepada guru-guru tercinta, khususnya guru-guru se-Kabupaten Batubara, juga guru-guru yang ada di Sumatera Utara dan Indonesia. Guru merupakan ikon kemuliaan, guru merupakan ikon keberhasilan, guru merupakan ikon kepemimpinan. Ya, tanpa guru ini kita nggak bisa pidato di depan ini, nggak bisa jadi bupati juga. Kenapa? Karena syarat bupati minimal tamatan SMA. Kalau kita nggak tamat, guru nggak ada, bagaimana kita bisa tamat SMA dan bisa mengikuti persyaratan menjadi calon kepala daerah? Begitu juga jadi rektor, Pak, jadi kepala dinas, jadi ketua kadin, jadi dosen. Ya, semua bersumber dari pada guru yang mengajar kita. Bayangkan hari ini yang ke-76 melalui organisasi PGRI, kita rayakan Hari PGRI di Kabupaten Batubara. Namun para guru dan dunia pendidikan hari ini ditantang. Ditantang oleh apa? Ditantang oleh keadaan. Keadaan kita terkena pandemi COVID-19. Bukan kita saja, seluruh dunia, seluruh provinsi, seluruh negara, tidak terkecuali negara apa saja, semua kena. Nah, kita diuji oleh virus ini. Mampukah kita bertahan? Mampukah kita juga melaksanakan pendidikan dengan metode-metode digital itu? Nah, ternyata kita mampu melaksanakannya. Tepuk tangan buat guru. Dan kita berdiri dulu, semua berdiri, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan kepada guru-guru dan mantan guru yang ada di Kabupaten Batubara dengan meriah. Terima kasih, Bu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu saya orang yang menantang bahwa rekrutmen P3K itu dilakukan melalui tes. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena mereka itu sudah mengabdi, ada yang 10 tahun, 15 sampai 35 tahun. Seharusnya Menteri Pendidikan, Mas Menteri kita bekerja sama dengan Menpan RI untuk tidak melakukan tes lagi, langsung diterima saja menjadi P3K. Ini harapan saya. Ya. Nah, tapi ini kan keputusan pusat. Ya, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah pusat. Saya kemarin
Fitcon dengan Menteri Pendidikan, beliau di Medan, saya di Batubara, saya bilang, Pak Menteri, nomor 18 itu yang mengisyaratkan kepala harus ada cakap kepala sekolah atau sertifikatnya, ini menyesatkan. Nggak apa-apa wartawan catat itu, buat besar-besar. Ya dengar itu Mas Menteri, itu Permendikbud yang menyesatkan. Dari segi apa saja tidak menguntungkan. Coba kita lihat, guru-guru kita banyak yang pensiun, ada yang menjadi kepala sekolah, pensiun. Pasti kita akan tunjuk calon pengganti kepala sekolah. Kalau nggak punya sertifikat, nggak bisa kita ganti, Bu. Yang boleh kita lakukan hanya pelaksana tugas harian, PLT. PLT tidak bisa menandatangani ijazah, harus numpang ke sekolah lain. Setelah kita suruh tes, ini umumnya banyak guru-guru kita yang sudah tua, yang sudah dekat lagi di ujung pensiun, sehingga ujian itu tidak bisa dia ikuti dengan maksimal. Karena zaman kita sekolah dulu nggak secanggih sekarang, Bu. Udah ada yang namanya Android. Dulu kita komputer saja, komputernya pakai DOS. Masuk DOS 1, masuk Lotus. Saya masih ingat itu. Jadi kalau kita belajar komputer, itu disketnya segini, Pak Profesor. Itu kami dulu, Pak. Tapi sekarang ini sudah mudah. Sehingga apa? Sehingga kesempatan para guru-guru yang sudah tua ini, yang sudah berumur ini, dia tidak lulus dalam ujian itu. Nah, ketika tidak lulus, kapan kita mau kirim ke pendidikan di Jogja? Memang nggak pakai uang, tapi kita harus uang kantong. 10 juta saya hitung dengan kadis pendidikan. Ada yang lulus, kita kasih lagi anggaran untuk pendidikan di sana. Sehingga apa? Banyak jabatan kepala sekolah yang kosong dan diisi oleh PLT. Ini saya sampaikan kepada DPRD supaya paham. Inilah kondisi kita. Saya bilang sama Pak Menteri malam itu, Mas Menteri, hapuskan Permendikbud nomor 18 itu, karena itu adalah menyesatkan. Dia bilang, ya Pak, nanti kita koreksi itu. Tapi tak kapan saya nggak tahu. Ini saya sampaikan dalam suasana hari PGRI ini. Bahkan ini harus mengeluarkan anggaran lagi untuk ya menyiapkan seseorang bisa mendapatkan sertifikat cakap kepala sekolah. Nah, itu dia. Undang-undang menyatakan ketika 14 hari tidak ada persetujuan dari pemilik tanah, maka pemerintah akan titip pembayaran di pengadilan negeri. Jadi 14 hari lagi tanah kita kuasai. Undang-undangnya begitu. Nah, ini milik pemerintah, kita titip. Karena kita tidak punya tanah, kita belum punya kantor bupati sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan ini janji kampanye saya dulu, tak bisa 100% siap, udah naiklah tiangnya sama gedung-gedungnya dikit. Supaya kampanye nanti janji itu telah saya penuhi. Jalan sudah banyak yang baik, ada yang kurang, ya. Di desa banyak-banyak, iya. Uang tidak ada, bukan tidak mau bangun, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa dukungan guru, tanpa dukungan stakeholder, termasuk LSM, termasuk para wartawan media cetak yang tugasnya mensiarkan berita-berita kebaikan maupun berita-berita kritikan, tapi kritikan saya harap adalah kritikan yang membangun. Karena investor itu lari kalau kita kasih cekcok, tak mau investor itu datang. Padahal batubara ini adalah emasnya Sumatera Utara. Ya, kalau nanti ketua Kadin mau kasih mau kasih nanti misalnya pelorotan apa tuh yang sorotan-sorotan anak bermain itu, kita minta sama ketua Kadin, kita minta sama ketua DPRD. Ya. Supaya apa? Supaya ada tempat anak itu bermain-main. Karena anak ini, Bu, umur yang bisa kita isi pikirannya atau otaknya itu 1000 hari aja, Bu. Situ kita mau buat dia stunting atau tidak. Di situ kita buat dia mau pintar, mau punya keterampilan, punya motivasi. 1000 hari saja. Mulai 0 hari sampai 1000. Kalau 1000 hari ini tidak kita bimbing benar, selesai kita. Mendapat penghargaan. Terima kasih Pak Alias, ya, karena yang Anda buat itu kita diskusikan, kita laksanakan. Depan buat lebih banyak lagi. Saya pengen buat para PNS yang ada. Saya curiga ini PNS ini, apakah narkoba atau enggak? Ya,
banyak hal-hal yang tidak perlu disampaikan di tempat ini, ya. Ini tidak baik, tapi nanti kita akan lakukan tes urin, ya, bagi semua ASN yang ada di Kabupaten Batubara. Karena mengkonsumsi narkoba. Jadi narkoba ini bukan saja berpengaruh pada dirinya sendiri, tapi ke orang lain juga punya multi efek yang sangat luar biasa. Ya, Simpang Gambus itu narkoba luar biasa. Tanjung Tiram, Pagurawan, Desa Lalang. Kok tahu Pak Jair? Karena banyak yang lapor. Ya, ini harus kita tuntaskan, terutama polisian, BNN bersama pemerintah. Ini tugas kita bersama-sama untuk menuntaskan ini. Nah, itu dia. Terima kasih kepada pemirsa EMI Channel dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kompak dan tetap menjaga protokol kesehatan. Bersama kita bisa, bersama kita mampu menaklukkan pandemi COVID-19.